Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di malam yang bahagia ini Allah izinkan kita kembali untuk bermajelis ilmu, melanjutkan kajian kita, kajian tafsir yang merujuk kepada tafsir As-Sa'di. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada tafsir daripada surat Abasa. Kita terhenti pada bagian pertama daripada surat ini, yaitu pada firman-Nya, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Betul? Ini belum dibaca ya. Kita terhenti pada pembahasan ayat 11 hingga 16. Kalla innaha tadhkirah. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau mengucapkan, haqqan inna hadhil mau'idah tadhkiratun minallahi yudzakiru biha ibadahu wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaihi wa yubayyinu rusyda minal ghayyi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, benar-benar ini adalah sebuah peringatan. Haqqan inna hadhil mau'idah tadhkirah. Benar-benar wajangan-wajangan ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya. Dan Allah jelaskan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, ma yahtajuna ilaihi, hal-hal yang dibutuhkan oleh para hambanya. Jadi sebagaimana telah kita jelaskan bahwa surat Abasa ini sebab turunnya adalah karena adanya seorang yang buta dari kalangan para sahabat Nabi, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang dia datang kepada Nabi SAW untuk bertanya kepada beliau, menanyakan ayat-ayat yang telah Allah turunkan kepada beliau, sehingga Abdullah bin Ummi Maktum ini bisa menambah khazanah keilmuannya. Dia ingin ilmunya bertambah dengan bertanya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah membacakan ayat yang telah Allah turunkan, kemudian bertambah ilmu dia. Dan benar, dan hal tersebut benar, karena Abdullah bin Ummi Maktum pada akhirnya dia adalah salah satu
dari kalangan para sahabat yang menjadi guru sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa para sahabat setelah terjadi Baiat Aqabah yang kedua. Maka ada beberapa para sahabat yang dikirim ke Madinah. Ketika terjadi Baiat Aqabah kedua di musim haji, ada beberapa orang yang datang dari Madinah, mereka masuk Islam. 100 sekian orang mereka masuk Islam. Maka Nabi SAW mengirim bersama mereka ketika mereka pulang ke Madinah. Nabi mengirim beberapa orang sahabat yang akan mengajarkan Al-Quran. Di antaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang mengajarkan Al-Quran kepada kaum Ansor. Setelah masuk Islam di musim haji, tepatnya pada Baiat Aqabah kedua. Ini Abdullah bin Ummi Maktum memiliki semangat yang luar biasa, meskipun dengan keterbatasan yang dia miliki. Maka ini merupakan mau'izah, wejangan dari Allah Subhanahu wa taala dan tazkirah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun juga kepada seluruh para hambanya. Dan ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dia yang langsung memberikan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitasnya sebagaimana manusia. Namun tatkala beliau terjatuh kepada kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tegurannya secara langsung maupun melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran ini fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya. Ma yahtajuna ilaihi, perkara-perkara yang dibutuhkan para hambanya. Kalau masalah yang sepele saja, yaitu berpalingnya Nabi dari Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum nggak tahu sama sekali. Kalaupun Nabi berpaling, dia nggak tahu. Kalaupun Nabi memasang muka manis, dia nggak tahu. Kalaupun Nabi memasang muka masam, dia juga nggak tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala min fauqi sab'i samawat, dari atas langit yang ketujuh, Allah mengetahuinya dan Allah memberikan tegurannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang sepele. Berpalingnya Nabi dari Abdullah bin Ummi Maktum yang sama sekali tidak tahu keadaan berpalingnya Nabi, karena dia buta. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang lainnya yang lebih kompleks, yang lebih besar? Maka disebutkan fi kitabihi ma yahtajuna ilaihi. Allah berikan mau'idah, Allah berikan penjelasan di dalam Al-Quran perkara-perkara yang dibutuhkan oleh para hambanya. Wa yubayyinur rusyda minal ghayyi, dan Allah jelaskan manakah jalan yang lurus dan manakah jalan yang menyimpang. Allah berikan penjelasan kepada kita melalui Al-Quran. Ini jalan yang lurus. Allah pisahkan cirinya demikian, tandanya demikian, alamatnya demikian. Ini jalan yang menyimpang. Fa'idha tabayyana dzalika, maka jika hal tersebut sudah menjadi jelas, faman syaa dzakarahu, siapakah di antara manusia yang mau mengingatnya? Allah sudah berikan mau'izah, bukan hanya perkara yang sepele, bahkan perkara-perkara yang kompleks. Semua lini kehidupan kita Allah telah sebutkan solusinya, Allah telah berikan aturannya, petunjuknya di dalam Al-Quran. Maka faman syaa dzakarah, siapakah di antara manusia yang mau mengingatnya? Ai amila bihi, tidak hanya sebatas mengingat saja, tapi juga mengamalkannya. Kaqaulihi ta'ala, hal ini sebanding lurus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu mir rabbikum
faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Nabi, kebenaran datangnya dari Rabb kalian. Siapa yang mau untuk beriman, hendaknya dia beriman. Dan siapa yang tidak mau beriman, silahkan dia melakukan kekufuran. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya kebenaran al-haq hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mengikuti kebenaran tersebut, dia mengimaninya, maka hendaknya dia beriman. Dan siapa saja yang berkenan dia mau kufur, maka silahkan. Namun semua itu akan dipertanggungjawabkan. Tsumma dzakara mahalla hadhihi tadhkirah wa 'idhamiha wa raf'i qadriha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia menyebutkan di manakah letak daripada peringatan ini dan juga keagungannya dan tingginya kedudukannya. Allah mengatakan fi suhufim mukarramah. Peringatan-peringatan ini terletak pada suhuf yang mukarramah, yang mulia, pada mushaf-mushaf, pada buku-buku yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang diangkat lagi disucikan, marfu'atil qadri war rutbah, kadarnya tinggi, kedudukannya tinggi, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita, bahkan kepada Nabi SAW dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran, dia kedudukannya adalah tinggi. Dia terletak pada suhuf-suhuf, pada kitab-kitab yang ditinggikan dan disucikan. Minal afati wa an antana laha aidis syayatin au yastariquha. Allah Subhanahu wa taala meninggikan Al-Quran dan Allah mensucikannya dari al-afat, dari hal-hal yang membuatnya cacat. Allah mensucikan Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran dari cacat. Wa an antana laha aidi syayatin, dan Allah menjaga Al-Quran sehingga tidak bisa diraih oleh tangan-tangan setan. Tangan setan tidak mampu untuk memegang Al-Quran, untuk meraih Al-Quran. Aw yastariquha, atau mencurinya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga Al-Quran. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW menggambarkan bagaimana para syaitan mereka saling menggendong satu dengan yang lain. Mereka saling menggendong satu dengan yang lain, memanggul satu dengan yang lain, hingga sampai ke langit yang pertama. Sehingga mereka berusaha untuk mencuri dengar, mencuri berita dari langit. Maka di antara setan-setan tersebut ada yang disambar oleh meteor, sehingga jatuh, terbakar. Ada pula yang selamat dan mampu untuk mencuri dengar dari berita langit. Namun demikian, berita yang mereka dengar bukanlah Al-Quran. Berita selain Al-Quran. Adapun Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tidak sampai tangan-tangan syaitan bisa meraihnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran supaya tidak didengar dan dicuri oleh syaitan. Bal hiya bi aidi safarah. Bahkan Al-Quran ini terletak pada atau berada pada tangan-tangan para safarah, yaitu wahumul malaikah. Mereka adalah para malaikat. Alladzina hum sufara'u bainallahi wa baina ibadihi. Para malaikat mereka adalah safir, penghubung, delegasi yang menghubungkan antara Allah dengan para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung memberikan Al-Quran
memberikan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, kepada para nabinya, tidak. Tetapi Allah melalui perantara. Jika Allah berkehendak, Allah Maha mampu untuk menyampaikan Al-Quran secara langsung kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Namun hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan adanya para rasul dari kalangan para malaikat. Bahkan para malaikat sendiri ketika Allah berfirman, ketika Allah keluar darinya firman-firmannya, maka para malaikat mereka terjatuh pingsan. Semuanya pingsan. Kemudian yang pertama kali mengangkat atau terbangun atau siuman adalah Jibril alaihissalam. Lalu yang lainnya siuman. Yang lainnya bertanya, "Madza qala rabbukum?" Wahai Jibril, apa yang telah difirmankan? Apa yang telah diwahyukan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, mereka mengatakan kebenaran. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat. Maka para malaikat, merekalah yang ditugasi untuk membawa kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum sufara bainallahi wa baina ibadihi. Mereka adalah safir. Mereka adalah perantara, delegasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Kiramin bararah. Sifat para malaikat tersebut yaitu adalah kiram, ay katsiril khairi wal barakah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang kiram, yang mulia, yang maknanya adalah banyak sekali kebaikan dan keberkahannya. Kalau kita ingin hidup kita dipenuhi dengan keberkahan, usia kita dipenuhi dengan keberkahan, rumah kita dipenuhi dengan keberkahan, harta kita dipenuhi dengan keberkahan, maka hendaknya kita melakukan hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho, sehingga makhluk mulianya pun juga ridho, yaitu para malaikat. Kalau malaikat mereka mau tinggal di rumah kita, otomatis keberkahan akan singgah di rumah kita. Setan-setan akan pergi. Lain halnya kalau rumah kita tidak ada atau tidak pernah digunakan untuk ibadah, tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun bentuknya, tidak pernah dipakai untuk sholat sunnah, tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, dan seterusnya, maka tentu para malaikat akan menjauh. Apalagi jika rumah kita dipenuhi dengan hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa menjadikan para malaikat pergi dari rumah. Seperti apa? Terdapat gambar. Seperti terdapat anjing. Malaikat tidak mau singgah di rumah yang demikian. Maka hendaknya kita singkirkan. Kalau gambar saja malaikat tidak mau masuk, apalagi patung. Apapun bentuk patungnya. Terkadang kita kalau sebutkan patung, yang tergambar adalah patung besar. Padahal tidak harus. Boleh jadi kita punya patung-patungan kecil, namun dia patung. Gambar Semar, Semar Mesem, gambar Petruk, Bagong, dan seterusnya. Itu termasuk patung. Dan itu semuanya tidak boleh. Dan itu semuanya akan menjadikan malaikat tidak betah tinggal di dalam rumah. Kalaupun kita harus memiliki foto, memiliki gambar, maka lipatlah gambar tersebut, simpan. Jangan ditampakkan. Supaya para malaikat, mereka mau tinggal, betah di rumah kita. Kenapa? Karena kalau malaikatnya pergi, kalau malaikat tidak betah singgah di rumah kita, otomatis yang singgah siapa? Setan. Otomatis yang singgah adalah setan. Kita mau singgah dengan setan, tinggal dengan setan. Makanya mungkin di antara sebab kenapa rumah seseorang itu tidak nyaman. Rumahnya bagus, besar, namun tidak adem. Mungkin di antara faktornya adalah ya karena para malaikat mereka meninggalkan rumah-rumah tersebut. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sehingga ketika ada malaikat yang singgah di rumah kita, dia akan mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Kiramin bararah,
Makna kiram adalah kathiril khairi wal barakah. Kiramim bararah. Adapun makna bararah, qulubuhum wa a'maluhum. Bararah artinya adalah baik, yaitu baik hati dan perbuatan-perbuatan mereka. Para malaikat hatinya baik. Mereka memiliki hati dan hati mereka baik. Tidak ada niatan-niatan buruk. Dan perbuatan mereka pun juga demikian. Wa dzalika kulluhu hifdzun minallahi likitabihi. Dan yang demikian itu seluruhnya adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai mau'izah dan sebagai tadzkirah, peringatan. Yang membawa Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat yang sifatnya adalah Al-Qur'an diangkat tinggi fi suhufin mukarramah, dalam suhuf, dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, diangkat tinggi dan disucikan dari segala bentuk aib dan cacat. Kemudian bi'aidi safarah, yang megang adalah para malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan para hambanya, dengan para rasulnya, yang sifat para malaikat ini adalah kiram, yaitu banyak kebaikan dan keberkahan, dan juga bararah, hatinya baik, seluruh perbuatannya adalah baik. Lalu ayat yang berikutnya, mohon maaf ada yang tersisa. An ja'ala sufara'a fihi ila rusuli al-malaikatil kiram al-aqwiya al-atqiya walam yaj'al lisyayatin alaihi sabila wa hadha mimma yujibul imana bihi wa talaqqihi bil qabul. Ya, ini adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan perantara yang menghubungkan antara dirinya dengan para rasulnya, yaitu adalah para malaikat yang mulia, yang kuat, yang bertakwa. Sudah mulia, kemudian kuat, kemudian bertakwa. Ini sifat-sifat yang istimewa. Terkadang seseorang mulia namun dia tidak kuat. Seseorang mulia, dia kuat namun dia tidak bertakwa. Ini kurang juga. Seseorang bertakwa tapi dia tidak mulia dan tidak kuat. Ini juga kurang. Ketika terkumpul tiga sifat ini, dia adalah makhluk yang mulia, kuat dan bertakwa. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia membangkang, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi luar biasa, menjadi istimewa. Walam yaj'al lisyayatin alaihi sabila. Dan Allah tidak jadikan jalan, Allah tidak jadikan celah sedikit pun untuk para syaitan bisa meraih Al-Quran tersebut. Wahada, dan yang demikian ini mimma yujibul iman, di antara perkara yang menjadikan keimanan kita harus tumbuh terhadap para malaikat dan juga terhadap Al-Quran. Dan kita harus menerima Al-Quran dengan sepenuhnya. Bagaimana tidak Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam penyampaiannya kepada para rasulnya atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara khusus. Demikian pula kitab-kitab yang lainnya. Kalau kita menengok sejarah bagaimana Al-Quran awal mula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di gua Hira. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk pertama kali. Allah turunkan secara langsung melalui malaikat Jibril. Dan Jibril secara langsung bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dijaga. Tidak ada satupun syaitan yang bisa mendekati mereka berdua. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat yang berikutnya, Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah
min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami. Ayat yang berikutnya adalah ayat ke-17 hingga 23 yang ditafsirkan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala. Qutilal insanu ma akfarah. Walakin min hadza abal insanu illa kufura. Akan tetapi bersamaan dengan hal ini manusia malah memilih kekufuran. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Awal mula Allah angkat beliau sebagai nabi dengan surat Al-Alaq. Kemudian selang beberapa waktu Allah turunkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Kemudian setelahnya Allah berikan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan perintah untuk berdakwah. Maka Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW sampaikan kepada orang-orang yang beliau perkirakan akan menerima wahyu dari Allah tersebut dan akan beriman kepada Nabi SAW. Namun tidak jarang di antara mereka yang menolak ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faktor tentunya, ya di antaranya mereka menganggap Nabi ini mencela Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menganggap Nabi ini hanya mengajak beribadah kepada Allah semata dan faktor-faktor yang lainnya tentunya. Kemudian di antara orang-orang yang menolak ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dalam lubuk hatinya meyakini bahwa wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar. Kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang indah. Sehingga ada beberapa orang di antara mereka yang sengaja di malam hari mereka yang bukan mengintip tapi menguping Nabi SAW yang sedang melakukan sholat malam. Di antara mereka ada yang menguping Nabi SAW yang sedang melakukan sholat malam. Karena kalau mereka lakukan di siang hari, maka mereka akan ketahuan sedang nguping wahyu yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka mereka lakukan di malam hari, ketika Nabi SAW sholat malam dan membaca Al-Quran. Ternyata yang menguping tidak hanya satu orang. Sehingga ketika pagi hari mereka saling yang menyalahkan. Ternyata kamu sendiri juga yang nguping. Suka dengan apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saling menyalahkan satu dengan yang lainnya dan mereka berjanji besok tidak boleh nguping lagi. Ternyata keesokan harinya nguping lagi. Mereka mengakui bahwa yang dibaca oleh Nabi yang menenangkan hati. Yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan hati. Namun, ya mereka takut kalau mereka beriman akan kehilangan ini, itu dan seterusnya, maka mereka memilih kekufuran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walihada qala Taala, karenanya Allah berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia karena mereka telah kufur. Ya, betapa kufurnya mereka. Binasalah manusia. Betapa kufurnya mereka li ni'matillahi, terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Wa ma ashadda mu'anadatuhu lil haqqi ba'da ma tabayyana. Dan disebabkan betapa kerasnya penentangan mereka, penentangan manusia terhadap kebenaran setelah kebenaran tersebut sudah jelas terang benderang di hadapan mata mereka.
Ini terkhusus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman kita pula juga demikian. Sudah jelas terang benderang. Apa yang selama ini mereka kerjakan itu salah, namun tetap sulit untuk meninggalkan kesalahan tersebut dengan berbagai faktor. Wa huwa ma huwa, kata Syekh, padahal siapa sih dia itu? Siapa sih manusia itu? Huwa min ad'afil asya. Dia, manusia, merupakan makhluk yang paling lemah. Sesuatu yang paling lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah. Sesuatu yang sangat lemah. Kita sama batu saja kuat siapa? Kuat siapa? Kuat batu. Kalau nggak percaya, batunya lemparin ke kita. Yang kesakitan siapa? Kita. Atau kita lemparin ke batu. Pukulin kepala kita ke batu. Kita yang kesakitan. Kita ini sangat lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih manusia itu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari nutfah. Dari nutfah. Faqaddarahu, kemudian Allah takdirkan. Khalaqahullahu min ma'in mahin. Allah ciptakan manusia dari air yang hina. Summa qaddara khalqahu wa sawwahu basharan sawiyya. Kemudian Allah takdirkan penciptaannya, kemudian Allah yaitu rapihkan sehingga dia menjadi manusia yang sempurna. Wa atqana quwahu zahirah wal batinah. Kemudian Allah sempurnakan kekuatannya baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Pada asalnya manusia itu lemah. Manusia asal muasalnya lemah dan dia adalah benda yang lemah. Tsummas sabila yassara. Dia berasal dari sesuatu yang lemah. Kemudian Allah ciptakan, Allah rangkai satu persatu menjadi kuat, kemudian Allah berikan petunjuk. Kemudian Allah mudahkan jalannya. Ayassarahu lahul asbab ad-diniyah wa dunyawiyah. Allah mudahkan sebab-sebab, baik sebab-sebab duniawi ataupun sebab-sebab agami. Sebab-sebab agamis. Allah mudahkan. Awal mula kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, kalau manusia berasal dari sel sperma. Sel sperma sangat kecil. Kita nggak mungkin melihat langsung. Harus pakai mikroskop. Dari sel sperma yang bertemu dengan sel telur, kemudian Allah rangkai menjadi calon manusia. Setiap hari berkembang terus menjadi embrio manusia dan seterusnya. Kemudian menjadi kuat. Kemudian dikeluarkan di atas muka bumi ini. Dalam keadaan lemah. Itu pun masih Allah bimbing terus sehingga menjadi kuat. Dan Allah mudahkan. Allah mudahkan. Kita dulunya tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah mudahkan. Tsummas sabila yassarah. Allah mudahkan jalannya. Untuk mendapatkan dunia ataupun mendapatkan akhirat. Wahadahu sabila. Allah berikan petunjuk kepada jalan. Wabayyanahu. Allah jelaskan. Wamtahanahu bil amri wan nahyi. Lalu Allah berikan ujian dengan perintah dan larangan. Allah kasih tahu, ini loh jalanmu. Ini loh wahai manusia jalanmu. Hidupmu di dunia ini hanya sementara. Jalanmu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan ujian. Apa itu ujiannya? Berupa perintah dan larangan. Dan agama Islam demikian. Isinya adalah perintah dan larangan. Summa amatahu faqdarah. Setelah itu, maka manusia mampu untuk melaksanakan ujian ini. Ketika datang perintah, dia laksanakan dengan sebenar-benarnya. Ketika ada larangan, dia betul-betul berusaha untuk meninggalkannya. Kemudian Allah wafatkan. Summa amatahu faqdarah. Kemudian Allah wafatkan.
dengan ajal masing-masing manusia. Dan setiap manusia memiliki ajal yang berbeda-beda. Tidak ada patokan usia tertentu sebagai batasan bagi ajal manusia. Sehingga istilah yang mungkin kita pernah dengar, ya, harapan hidup atau angka harapan hidup adalah istilah yang tidak tepat. Orang mengatakan angka harapan hidup tinggi. Kenapa? Karena banyak yang usianya 60 tahun ke atas. Apakah kehidupan itu hanya kehidupan duniawi saja? Tentu tidak. Bukankah setelah seseorang meninggal dia akan hidup kembali di alam barzakh, di alam kuburnya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari asalnya adalah mati. Dan Allah mengeluarkan sesuatu yang mati dari asalnya yang hidup. Demikian keadaan kita. Dulu kita nggak ada. Dulu kita mati. Kemudian sekarang kita hidup. Besok kita akan mati. Setelah kematian kita akan hidup lagi di alam akhirat. Maka angka apa tadi? Angka apa? Saya katakan tadi. Angka harapan hidup yang sejati adalah angka harapan hidup di akhirat. Bukan di dunia ini, dunianya sementara saja. Nasallallahu salamul afiyah. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, kemudian Allah kuburkan kita. Apakah di sini merupakan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Summa amatahu fa'akbarah ay akramahu biddafni. Allah memuliakan kita dengan dikubur. Kemuliaan manusia yang telah wafat adalah dengan dikubur. Dikembalikan kepada asalnya. Dikembalikan kepada asalnya. Manusia diciptakan dari tanah, maka dikembalikan ke asal muasalnya, yaitu tanah. Walam yaj'alhu kasairil hayawanat allati takunu jiyafuha ala wajhil ard. Dan Allah tidak jadikan manusia seperti binatang yang kalau mati maka rata-rata bangkainya tergeletak di atas muka bumi. Manusia tidak. Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan dikubur. Dan ini adalah cara pemuliaan yang paling mulia. Manusia diciptakan dari tanah, maka dikembalikan ke tanah. Apakah kita mengatakan kok tegomen dikubur, dipendam jeru, diuruki? Tidak, justru ini adalah bentuk kebaikan. Berbeda dengan hewan. Yang mana hewan dibiarkan saja. Tidak akan ada hewan lain yang memakannya. Dan berbeda dengan orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika ada di antara mereka yang mati? Ada yang dibakar. Subhanallah. Ada yang dibakar. Saya kira yang membakar mayat itu hanya orang-orang penyembah batu. Orang-orang yang mengagungkan patung. Ternyata tidak. Ternyata orang-orang Nasrani pun juga dibakar. Orang-orang Nasrani juga dibakar. Saya kira orang-orang Nasrani akan dikebumikan. Ternyata tidak. Ada di antara mereka yang dibakar. Dan ini bukan bentuk pemuliaan. Ini adalah penyiksaan dengan api dunia sebelum disiksa dengan api akhirat. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari sengatan api neraka. Sebelum masuk ke neraka, mereka sudah merasakan panasnya jasad mereka disengat api dunia. Dan ini bukanlah bentuk pemuliaan. Dan ini bukan bentuk pemuliaan. Pemuliaan manusia yang meninggal adalah disucikan, disolatkan sebagai penghormatan terakhir, didoakan, kemudian dimakamkan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan dibakar. Mereka menganggap kalau dibakar nanti akan hilang rasa sakitnya.
Nanti akan reinkarnasi, kembali lagi ke dunia dengan bentuk yang lain, dengan bentuk makhluk yang lain atau manusia yang lain. Ini tentu tidak benar. Keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Walhamdulillahi ala al-hidayah. Kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kita. Maka bentuk pemuliaan manusia yang sudah wafat adalah dengan dikuburkan. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian jika Allah berkehendak, Allah akan bangkitkan mereka. Ai ba'atsahu ba'da mautihi lil jaza. Nanti kalau Allah berkehendak, Allah akan bangkitkan manusia seluruhnya untuk diberikan balasan. Kira-kira kita mau nggak diberikan balasan oleh Allah? Mau atau tidak? Mau. Balasan kebaikan. Mau, semuanya mau balasan kebaikan. Adapun keburukan, maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah mengampuninya. Fallahu huwal munfaridu bitadbiril insan wa tasrifihi bihadihi tasarif. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah semata, dialah yang Maha Esa dalam pengaturan manusia dengan seluruh modelnya. Manusia dari semenjak lahir, dari semenjak sebelum ada sampai mereka meninggal dunia, sampai dikuburkan, Allah yang mengaturnya. Subhanahu wa ta'ala. Bukan alam. Bukan alam. Karena sebagian orang mengatakan, ya, kita nggak bisa melawan alam. Alam jangan dilawan. Kalau sudah lawannya alam, kita nggak bisa apa-apa. Apa kata kita? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, Dia yang mengaturnya, Dia yang mengendalikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan jadikan kita sebagai sebab yang bisa menguasai alam. Dan sebagian orang, terutama di negeri kita, sangat tunduk sekali dengan hukum alam. Mereka lupa, seakan-akan alam ini adalah segalanya. Mereka lupa sang pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat merusak akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam. Yang tidak boleh kita lawan dan tidak bisa kita lawan adalah sang pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Adapun alam sendiri sangat mungkin bisa ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kita dengan doa kita. Sebagian orang dalam kondisi tertentu mengatakan perkataan yang demikian. Boleh jadi perkataan ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala semata dialah yang mengatur manusia seluruh urusannya. Lam yusyarikhu fihi musyarikun. Tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam mengurusi alam semesta ini, dalam mengurusi manusia. Wa huwa ma'a hadza la yaqumu bima amarahu Allah. Walam yaqdi ma faradahu alaihi bal la yazalu muqassiran tahta talab. Bahkan sebaliknya, manusia tidak menegakkan apa yang Allah perintahkan. Manusia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berperilaku curang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan sejenak. Jadi alam semesta ini yang diciptakan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta seluruhnya juga tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Allah, yang mengatur juga Allah Subhanahu wa taala. Dan alam semesta ini atau alam itu tidak memiliki hak untuk mengatur manusia. Mereka sama dengan kita, sama-sama makhluk. Petir yang menggelegar, dia bisa menggelegar, menunjukkan keperkasaannya. Itu semuanya adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jika kita memohon kepada Allah, ya Allah, hentikanlah petir tersebut. Petir yang menunjukkan keperkasaannya kepada kami, yang menakut-nakuti kami. Jika kita memohon kepada Allah, Allah akan menghentikannya. Ombak yang tinggi, yang menggunung, yang mungkin menakutkan kita, jika kita berdoa kepada Allah, boleh jadi Allah akan menghentikannya. Semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita meyakini bahwa alam semesta ini ikut andil dalam menguasai alam semesta yang lainnya. Kita termasuk alam semesta. Ya, angin memiliki andil. Kalau angin nggak bisa dikalahkan. Jika Allah berkehendak, kita bisa mengalahkan angin. Jika Allah berkehendak, kita bisa mengalahkan segala sesuatu. Tinggal bagaimana kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin, syaitan yang kuat luar biasa bisa dikalahkan dengan lantunan Al-Qur'an. Kuat. Mereka kuat, bahkan menguasai, menguasai pikiran orang yang paling kuat. Orang yang kesurupan, kerasukan jin, orangnya kuat, dikuasai, dikendalikan sama jin tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang Allah miliki, mereka terkalahkan hanya dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Hanya dengan beberapa doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Maka hendaknya kita meyakini bahwa alam semesta ini ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta tidak memiliki kehendak dengan sendirinya. Bahkan sebaliknya, kalau Allah berkehendak, kita bisa menguasai alam semesta tersebut. Bukan bermaksud ya, kita akan menjadi avatar, tidak. Kita tidak mau jadi avatar, menguasai angin, kemudian tanah, kemudian air dan seterusnya, api dan seterusnya. Tidak. Namun ingin meluruskan sebagian apa yang dikatakan oleh orang, ya kalau alam sudah berkehendak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, kalau Allah sudah berkehendak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi diri kita. Kalau alam melakukan aktivitasnya, kita bisa memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dihentikan dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ini manusia, keadaan mereka asal muasalnya mereka adalah makhluk yang lemah, terbuat dari bahan yang sangat remeh. Manusia, sebagaimana disebutkan oleh beberapa masyayikh kami, mereka ini keluar dari, mohon maaf, jalur buang air. Keluar dari jalur buang air. Kemudian keluar pun ketika hidup, mereka membawa najis. Mereka keluar dari jalur buang air atau jalur najis. Kemudian ketika hidup, kemana-mana mereka membawa najis. Di perut kita terdapat kotoran, terdapat air kencing yang najis hukumnya. Lantas apa yang akan kita sombongkan di hadapan manusia yang lainnya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu peringatan kepada kita. Ya, qutilal insanu ma akfarah. Betapa manusia itu sangat kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Padahal mereka ya diciptakan dari sesuatu yang sangat remeh. Kemudian Allah yang berikan kenikmatan kepada mereka, diberikan jalan, tunjukkan jalannya, diberikan kemudahan sampai mereka kuat. Kemudian Allah muliakan, diwafatkan dengan dikuburkan. Lalu apakah yang menjadikan mereka enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ma'a hadza la yaqumu bima amarahullah.
Bersama dengan ini, manusia tidak mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Walam yaqdi ma faradahu alaih. Mereka tidak mau menunaikan yang Allah wajibkan kepada mereka. Bal la yazalu muqassiran tahta talab. Bahkan sebaliknya mereka senantiasa terus-menerus meremehkan dan meremehkan. Meskipun ya diminta atau diperintahkan dan terus diperintahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang takut kepadanya, yang menyadari siapakah diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa takut, betul-betul takut kepadanya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.